Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis perumusan strategi bisnis pada UMKM Matra Bakery. Adapun anggota kelompok dari kelompok 6 yaitu Dirsa Tri Astari, Gianni Christopher, Erni Toding, Fitra Handayani Said, dan Tasya Nafila Nurrahman. Objek penelitian ini yaitu UMKM Matra Bakery. Berikut ini profil usaha UMKM Batara Bakery. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu wawancara dengan owner melalui via Zoom. Stage pertama, tahap masukan, yang dimana kita dapat mengidentifikasi faktor internal dan eksternnya. Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal perusahaan, maka diperoleh beberapa faktor lingkungan internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta faktor lingkungan eksternal yang menjadi peluang dan ancaman bagi usaha Batara Bakery yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nah, setelah diidentifikasi, kelompok kami menganalisis dengan matriks IFE, di mana matriks IFE ini merupakan faktor-faktor internal perusahaan yang terdapat dua penilaian, yaitu pembobotan dan rating. Pembobotan itu sendiri adalah pemberi nilai atau skor antara kriteria internal. Nah, pembobotan ini didasarkan pada industrial base atau faktor kepentingan terhadap proses di ruang lingkup usaha yang terdapat di perusahaan. Sedangkan rating itu sendiri adalah skala 1-4 dengan 1 yaitu sangat lemah dan 4 itu sangat kuat. Nah, rating itu juga didasarkan pada company base atau faktor pengaruh terhadap perusahaan yang jangka panjang. Nah, berdasarkan analisis matriks IFE pada tabel di samping, total skor bobot matriks IFE ini pada usaha Batara Bakery adalah sebesar 2,93, yang artinya usaha ini memiliki kondisi rata-rata secara internal. Nah, dalam tabel IFE ini, variabel kekuatan yang memiliki bobot tertinggi yaitu variabel pelanggan yang loyalitasnya dengan bobot nilai 0,10, yang artinya sangat penting, dan peringkat 4 yaitu respon yang sangat baik. Baik, selanjutnya kami menggunakan analisis matriks EFE atau External Factor Evaluation. Nah, pertama-tama kami menentukan faktor eksternalnya yaitu peluang dan ancamannya. Kemudian kami memberikan bobot antara 0 yaitu tidak penting sampai 1 yaitu sangat penting untuk setiap faktornya. Nah, pembobotan ini mengacu kepada visi misi dari perusahaan. Bobot akumulasi, opportunity, dan trade harus berjumlah 1. Kemudian, kami memberi rating antara 1 yaitu sangat lemah sampai 4 yaitu sangat kuat. Nah, pemberian rating ini berdasarkan company base. Untuk peluang adalah 3 atau 4, sedangkan untuk trade adalah 1 atau 2. Selanjutnya, kami melakukan perhitungan nilai terbobot dengan cara bobot dikali dengan rating. Selanjutnya, kami menjumlahkan weight score-nya, akumulasi dari opportunity dan trade untuk analisa pada IFE perusahaan. Berdasarkan analisis matriks EFE di samping menunjukkan bahwa skor bobotnya yaitu sebesar 3,63. Hal ini menunjukkan bahwa usaha Batara Bakery baik atau di atas rata-rata dalam memanfaatkan peluangnya dan menghindari ancaman dalam industri. Peluang utama bagi usaha ini yaitu faktor peluang dengan skor bobot yang terbesar yaitu kebiasaan masyarakat yang konsumtif dan skor bobotnya yaitu sebesar 0,15. Peluang kebiasaan masyarakat ini berpengaruh besar pada peningkatan produksi, sehingga Batara Bakery memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas produknya dan menciptakan produk varian baru agar semakin menarik minat dari konsumen. Saya Dirsa akan menjelaskan mengenai tahap pencocokan, yaitu mengenai analisis matriks SWOT. Analisis matriks SWOT adalah alat pencocokan yang membantu para manajer dalam mengembangkan 4 jenis strategi. Yang pertama yaitu strategi Strength and Opportunity, yang kedua strategi Weakness Opportunity, yang ketiga strategi Strength and Threat, dan yang terakhir yaitu strategi Weakness and Threat. Ketika kita ingin melakukan matriks SWOT, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan.
kita perlu memasukkan peluang eksternal perusahaan ke dalam matriks, ancaman eksternal, kekuatan internal, maupun kelemahan internal. Setelah kita memasukkannya, kemudian kita mencocokkannya, yaitu kekuatan dengan peluang, lalu mencatatnya sebagai strategi SO, singkatan dari Strength and Opportunity. Yang kedua, yaitu mencocokkan kelemahan dengan peluang, lalu mencatatnya sebagai strategi WO, Weakness and Opportunity. Yang berikutnya yaitu mencocokkan kekuatan dengan ancaman, lalu mencatatnya sebagai Strength and Threat. Yang berikutnya yaitu mencatat dan mencocokkan kelemahan dengan ancaman eksternal, lalu mencatatnya sebagai Weakness and Threat. Seperti yang kita lihat pada PPT kami, yaitu terkait mengenai analisis matriks SWOT dari Batara Bakery, yang dimana untuk strategi SO-nya kami memiliki 4 strategi gabungan dari kekuatan maupun peluang. Pada strategi ST kami memiliki 3 alternatif strategi yang dilakukan, merupakan gabungan dari kekuatan maupun ancaman, dan berikutnya yaitu WO, yang dimana kami menghasilkan 4 dalam solusi dari kelemahan maupun peluang yang ada, dan yang terakhir kami memiliki 4 strategi gabungan dari weakness and threat. Berikutnya, untuk penjelasan berikutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Yang ketiga, tahap keputusan analisis matriks KSPM. Setelah melalui tahap pemasukan data dan tahap pencocokan, tahap berikutnya dalam proses perumusan strategi adalah tahap pengambilan keputusan. Pada tahap ini dilakukan pemilihan prioritas dari berbagai alternatif strategi dengan menggunakan matriks perencanaan strategis kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis KSPM, didapatkan strategi yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah pada alternatif strategi 1, yaitu perusahaan memperluas area pemasaran dengan memasarkan ke wilayah baru maupun di media sosial dengan total attractive score sebesar 5,47. Strategi kedua yang harus dijalankan oleh Batara Bakery adalah menciptakan produk baru dan meningkatkan kualitas produk yang telah ada dengan total attractive score sebesar 5,33. Strategi ketiga yang harus dilakukan oleh Batara Bakery adalah melakukan perekrutan karyawan pada berbagai bidang spesifik, mencakup keuangan atau pemasaran dengan total attractive score sebesar 4,69. Dan strategi terakhir yang harus dilakukan oleh Batara Bakery adalah mengajukan peminjaman modal pada bank untuk mengatasi berbagai keterbatasan dengan total attractive score sebesar 4,68. Alternatif strategi yang pertama yaitu menciptakan produk baru dan meningkatkan kualitas produk yang telah ada. Yang kedua, memperluas area pemasaran dengan memasarkan ke wilayah baru maupun di media sosial. Yang ketiga, melakukan perekrutan karyawan pada berbagai bidang spesifik yang tercakup di sini yaitu keuangan dan pemasaran. Yang keempat, mengajukan peminjaman modal pada bank untuk mengatasi berbagai keterbatasan. Berikut contoh analisisnya. Berikut ini dokumentasi yang kami peroleh dari owner UMKM Batara Bakery. Demikian hasil pemaparan diskusi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.